Kenapa hakim tergoda dengan keadaan yang kita sebut hedonisme tadi itu? Kan dia merasa rendah diri di kalangan aristokrat daerah tuh. Kalau ada pertemuan semacam ini, hakimnya duduk di belakang, yang di depan anggota DPR, bupati, polisi segala macam, yang maling semua di situ. Coba, keagungannya di mana hakim itu? Mulailah bikin semacam SOP, hakim harus duduk di depan, karena kemuliaan ada pada dia tuh. Kan kita lihat kan, hakim nggak pernah diminta untuk kasih apa namanya kata pengantar untuk perkawinan lah, pembukaan bagi-bagi BLT segala macam tuh. Tapi hakimnya datang, minder dia di belakang. Padahal di dunia dari abad ke-100 sebelum Masehi, hakim itu ada Nobel, orang utama, aristokrat itu. Ya, kita mau ubah prinsip-prinsip itu supaya kita lega mengatakan bahwa ini negara hukum. Negara hukum artinya hakim dimuliakan dari sejak dia berpikir untuk jadi hakim. Apa yang terjadi kalau hakim tidak dimuliakan? Dia akan ubah needs-nya menjadi wants. Dia akan ubah kebutuhan dia menjadi keinginan. Itu artinya korupsi. Korupsi terjadi kalau needs, kebutuhan, berubah menjadi keinginan, wants. Kebutuhan untuk memenuhi hal yang rasional dalam hidupnya, wants untuk hal-hal yang irasional. Ngapain petugas pajak punya Rubicon? Mau ngapain? Itu adalah wants, dan wants itu tidak berkesudahan. Kenapa hakim terjebak di dalam paradigma itu? Karena dia melihat wants itu lebih penting dari needs. Dan itu yang kita ingin ajarkan. Saya ingin supaya Mahkamah Agung itu mengatur sendiri gaji hakimnya, nggak usah ditentukan Departemen Keuangan. Iya. Kenapa Menteri Keuangan bisa tentukan sendiri gaji pegawainya yang di 3-5 kali lipatkan dari ASN yang lain? Kenapa Mahkamah Agung enggak? Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingin agar supaya pertemuan hari ini, hari ulang tahun IKAHI, kita ulangi janji kita bahwa kita dari awal sudah adil. KPK aja yang nggak ngerti keadilan. Nih ada pengawasnya. Anda lihat di atas gedung KPK apa tulisannya itu? Jujur itu hebat. Loh, itu menghina hakim. Kenapa disebut hebat? Memang jujur itu dasar saya mau jadi hakim. Nggak usah disebut hebat. Saking kehilangan narasi, kita mesti bikin dalil-dalil ajaib semacam itu. Saya dosen, saya terhina kalau disebut jujur itu adil, jujur itu hebat. Dari awal saya jujur. Kalau masih saya bodoh, saya kasih nilai bodoh. Kalau pintar, saya kasih nilai pintar. Tapi yang terjadi, orang yang paling bodoh di kelas saya bisa jadi pimpinan BUMN. Ngaco kan jadi. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat memuliakan kembali status kita sebagai hakim. Dan saya ingin tuntut satu waktu nanti bahwa dari dalam gedung ini orang lihat bahwa keadilan akhirnya bersemai kembali. Terima kasih.